Dan kini kita akan merayakan hari kemenangan. Selama 1 bulan kita menahan hawa nafsu, lapar, dahaga. Dan juga tentunya kita sekarang akan merayakan bersama dengan menggunakan tari-tarian dan juga lagu-lagu yang sangat indah yang akan kita nikmati pada malam hari ini. Dan hadirin, ada puluhan juta sajadah yang terbentang dan dipergunakan oleh umat Islam sedunia pada hari Idul Fitri ini untuk bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya untuk mengharapkan taburan rahmat dan pengampunan dosa dari Allah Maha Pencipta semesta alam. Dan hadirin serta pemirsa, marilah bersama-sama kita saksikan persembahan yang berikut ini dan selamat menyaksikan. Sajadah yang panjang ini disebut sekedar interupsi mencari rezeki, mencari sajadah panjang terbentang hamba sang juta lepas hening hamba Dari kepanjangan sajadah ini kita semua mencintai Ramadan. Kita semua kemudian merindukan Ramadan, sebuah bulan yang menjulang dalam keluarbiasaan. Demikian padat dalam peribadatan, demikian padat dalam keampunan, makna terdalam dari kehidupan yang dilimpahi cahaya Quran. Kita semua merindukan cahaya Quran, cahaya yang datang dari Quran, yaitu Quran yang bukan cuma perhiasan tapi Quran bacaan,
Quran yang bukan cuma bacaan akan tetapi yang maknanya diresapkan. Quran yang bukan cuma maknanya diresapkan, tapi Quran yang isinya deras mengalir, memasuki dan menyuburkan seluruh jalur kehidupan kita. Kita semuanya merindukan cahaya Quran yang turun dan dinuzulkan ke bumi kita, sehingga kalbu kita semua senantiasa cerah karenanya, sehingga dunia terang benderang jadinya. Janganlah kiranya Rabbana ditutupkan cahaya Quran itu kami semua. Kami mengaku kami zalim terhadap diri sendiri, kami banyak cacat itu dan ini, tapi janganlah karena itu ditutupkan cahaya Quran bagi kami semua. Kami mengaku kami jahil, jauh dari sempurna, hati kami banyak penyakitnya, amal kami tidak sedikit cacatnya, tapi janganlah karena itu ditutupkan cahaya Quran bagi kami semua. Wahai yang memberi cahaya, wahai yang maha pemurah dan bijaksana, jangan biarkan Quran di rumah kami hanya jadi pelengkap perabotan, tapi jadilah Quran pelengkap kehidupan. Jangan pula biarkan Quran hanya merdu di lidah dinyanyikan, tapi jadikanlah Quran indah dalam penerapan keseharian. Jangan biarkan Quran cuma dibacakan pada acara kematian, tapi jadikan dia panduan sepanjang kehidupan. Sepanjang kehidupan. Bukan semata-mata hanya di bulan Ramadan, tapi di bulan-bulan 11 yang seterusnya selalu dalam berkepanjangan. Semoga ukuh rasa persaudaraan bukan sesama muslim saja, akan tetapi meliputi seluruh kemanusiaan. Demikianlah setiap habis berpuasa penuh sebulan dan hikmah Ramadan begitu dipadatkan dalam genggaman tangan permaafan, kita semua rindu pada bulan Ramadan. Kita cemas kalau tak sampai umur kita di tahun hadapan. Berilah ya Allah, berilah ya Allah, berilah ya Allah. Satu lagi bulan Ramadan. Setan kepada Allah, hanya pada Allah, meminta
karena Sumara hari raya di kampung. Iya. Cari orang Yes, kampung. muka udah juga Sumara. Apa Sumara? Uni mencalia di siko. Wajah udah Sumara. Oh, iya tentulah, supaya bajunya rancak, udah baju buruk, baju waktu jadi marapulai dulu jo. Iya, tapi muka udah juga muka dulu. Jadi jangan menyasar. Ada cerita. Oh, cerita apa tuh? Cerita waktu rayo ke Patang. Iya, apa tuh? Ada ambo paira rayo ke rumah orang agam tetangga awak. Orang agam tuh mengicik pakai men-men. Oh. Jadi ambo lah rayo ketujuh datang ke situ. Ya. Nyolatan iya. Kue labih Jon. Ayah men tinggal enyo. Tahu nak? Maksudnya air saja tinggal lagi. Karena orang agam ngomong pakai men-men. Gitu. Iya. Oh, berarti tinggal air men. Iya. Nah, supaya langkok nak. Ayah men tambah cek. Mangkok dan super. Baga buangnya. Jadi supermannya. Itu rupiah. Bisa tabangnya. Iya. Ambo balagu cek dulu. Oh iya, lalu lah. Rupiah jadi penari ya. Apa? Di hari raya kok awak bergembira balagu bernyanyi. Iya, bergembira. Nan bikin sadia sama cie tuh. Iya, nan bergembira dulu. Nan bikin sadia dari tanyo nih doh. Tukang band. Udah. Hei. Nan bikin sadia dari tanyo doh. Jadi. Ajo nan bikin sadia. Balagu cek dulu. Iya. Supaya jadi penari sih kau. Oke. Ajo. Hei. Acia lah. Indung kepala lindung, hujan diudik di sini mandang. Anak siapa pakai karudang, mato mancalia kaki tataruang. Jalan-jalan ke pasar baru, kalian rumah baris-baris. Kosiana lalu-lalu, rupojo ajo ditamani. Aduh dua goyang di kursi goyang, padu subuh para siang. Bukan ibu sudah sembahyang, jadilah anak nan disayang. Alah, Abang cie. ceritanya bingkong. Mangga ada batak buah orang loh. Hah? Lain. Jelek kali kita nyanyinya ya. Gak ada yang tebu. Mangga ada batak buah orang loh. Itu 5 orangnya. Adalah 10. Kece Sumara rayo di kampung. Iya dia cerita cik lain. Oh iya cek lah tambah. Waktu ke Patang ada sebuah keluarga dari Jakarta datang ke kampung kok. Oh, oke. Nah, menyombong anak. Iya. Itu neneknya tuh tinggal di kampung, Anduang namanya. Anduang. Nah, jadi Tadi dong. Anduang. Enggak itu udah Anduang, Oh, nenek. Oh iya. Jadi anakku selama di Jakarta di Betawi bahajakan kalau sak pipis tuh kician nyanyi. Diajarnya kalau pengen nyanyi anaknya tuh pengen minta pipis. Oh iya. Nah, jadi waktu pulang hari rayo nyolalo juan duangnya jo neneknya. Iya. Indah lo bayar sabui basuk kalau adonya nanti minta pipis tuh minta nyanyi itu minta pipis. Ndak sabui dek orang tuanya ke neneknya kok. Oh iya. Malam dia tidur sama neneknya. Terus tengah malam, "Nek, aku pengen nyanyi," kata neneknya. Di sini ndak boleh nyanyi malam-malam katanya. Terus nggak tahan lagi, "Nek, pengen nyanyi." Nggak boleh. Nggak tahan lagi, Nek. Nyanyilah di kuping nenek ini pelan-pelan. Terus dia bernyanyi. Itu anak ete itu Terus Anduangnya ini marah. Ini nggak nyanyi, nama ini kejamban namanya. Ada panggung kok lain tentu aja lah. Siko lah aja. Ya. Uni kama nyanyi di kuping aja. Enggak dong. Jadi ini banyak ya orang rantau banyak pulang kini. Iya. Adolah sekian tahun ndak pulang. Itu ada orang Sumando datang dari Irlandia. Deh, jauh di mana tuh? Sebelah Padang Panjang enggak? Enggak. Oh enggak. Orang bule. Oh boleh. Oh Kabupaten Agam. Kabupaten Agam. Enggak. Dake jam dadang tua. Ada pula itu putri ini pulang dulu kampung putri Siapa? proklamator kita Bu Helida Hatta. Oh iya, tadi di mana beliau ya? Di belakang. Iya. Mana beliau? Iya. Iya. Dek ndak ada pulang apa? Silo, anggap aja Sumara kan banyak lighting jadi nggak kelihatan dari sini. Ya. Terus orang kampung ndak bisa orang rantau ndak bisa pulang kampung. Iya. Tidak ada sempat bermaaf-maafkan di hari bayak bulan bayak. Contohnya
Oh aduh tuh, Ya. gini lah populernya tuh. Gosip boleh dong ya? Ya boleh. Gosip boleh Bapak Ibu boleh? Boleh? Ini bukan gosip sih, ini sedikit menyampaikan informasi. Ada orang kampung awak kok di Siko. Itu namanya itu dipanggil ciunyang tuh Itulah Pak. lagu onde itu cluenya tuh. Lelamo merantau Nggak pulang kampung. di Jakarta, tidak pulang kampung. Bundo kanduangnya di Siko menangis. Jojo angkel dulu Jo. Iya, menangis taruh. Tuh. Di ibu hati mencari ada. Iyalah. Awak pernah kita pernah ke Jakarta mencari hehehe. Iya sudah tuh. Nggak pasobok doh. Nggak pasobok kini? Kini nggak tahu pulang nggak? Cuma orang tuanya bundonya di kampung lah nanti. Iya. Japik lah bundo. Oh iya boleh, manyo. Oh itu dia beliau. Oh iya. Beli batapua di sana. Ikonya bundo kan doang awak mah. Siko lah bundo. Lah bara lah maunya anak bundo nak pulang. Alah ndak tetong leh. Ndak tetong lah ya bundo. Aponya nak tong bundo. Entah tahunnya entah bulannya ndak tekana. Oh iya. Mangga ada pulang-pulang. Kalau basimpuahnya di hari raya di hari bayak bulan bayak kau bundo maafkan inyo. Ya baca lihat dulu. Oh baca lihat dulu. Aponya nanti caliak. Ya. Ah. Ya berubah ndak kelakuannya. Oh begitu. Iya. Mudah-mudahan selama berpuasa patanglah barakali puasa ko. Kalau berubah, Bundo maafkan. Bundo maafkan. Bundo. Siko lah dulu bundo. Meli mau tanya. Emang kelakuannya apa sih sampai bundo membenci Bana? Oh, sebenarnya ndak membanci do. Inyo keluar dari Rahim bundo sendiri. Ya iya anak kecil juga tahu. Ini yang ditanya kesalahannya aja. Iya. aduh gak merah-merah seketek. Oh berang-berang. Kita sadih Bundo. Udah jangan menangis sih ndak. Awak lagi bentar kok mencari bundo. Iyalah sikolah bundo dua. Awak tunggu nih. Kok anak bundo pulang kok rayo iko. Nanti Bundo. Senang nanti Bundo. Nanti Bundo. Tapi kalau nyo lay minta maaf. Iya. Oh iya. Tepuk tangan dong, boleh. Luar biasa. Bunda. Ternyata di balik kemurkaan seorang ibu tetap dari hati yang paling dalam tetap ya sayang ya Bunda. Tetap dimaafkan. Iya. Sebesar apapun, sebesar gunung, sebesar lautan, tetap Bundo maafkan. Iya bundo maafkan. Oh, boleh kita batapua. Bunda duduk dulu yuk. Siapa tahu anak Bunda datang nih lebaran sekarang nih. Ndak durako ya bundo ya. Nan durako tu orang awak cik senyo bundo malin kundang. Kalau aja maling apa? Maliang. Ya, tunggu bundo, anak bundo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar ya Bunda ya. Kok ada? Yuk, ada tamu. Iya. Aduh. Iya. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Anak. Kami nak ni. Makasih. Telah 40 tahun dah Pulang. Jadi di hari yang Fitriko, dari ingin mana bersuhu jemalekan dua. Iya. Yang berpuluh-puluh tahun dah pernah bersuhu. Apanya orang mah kok? Itu merusak suasana kok. Buku lagi sadia. Enggak, ambilnya. Jangan bertanya apa-apa beku lah. Ambilnya pirang. Itulah memang selama ko ya. Aduh, perselisihan paham sekete. Oh iya. Yang waktu itu Mande Unieli. Iya. Kayaknya ndak. Ya itulah. Kalau hasilnya tapi ndak direstui. Enggak direstui, tapi rancak juga enggak direstui. Terima kasih Jo. Iku ada orang rumah di samping kok. Iya. Unieli maaf nih ya Tante Eli. Tahu gak? Itu Bunda Kanduang sadia hati. Kayaknya dalam di hari yang Fitriko. Fitriko datang kemari untuk minta ampun ke Mande ya. Oh iya silakan. Di situ Bundanya. Awak duduk. Siko saya. Terus sunjari nganjo kapalo duduk basimu di kaki Mande indah dan sangko kini jadinya sesaku di
tiada indah bakuna. Ampun Dena, Ampun Mande. Bukan Denang melawan Mande, dan turikan hati jamangko sampai dan lupa itu Mande. Dari Mande kandung Mamba badan jadi sasaro jatuh badan si anak Bunda, Tante Eli, Iya. nah siko ya, awak duduk di rumah ambo. Iya, aduh alhamdulillah. Beli tepuk sekali lagi. Beli tepuk sekali lagi. Itu luar biasa. Bunda silakan duduk di situ Bunda. Iya. Hati Bunda. Senang. Iya nampak. Lah basari-sari muka Bunda. Iya. Tepuk tangan celai Bunda senang hati gini kok. Alhamdulillah. Silakan. Itu banyak kasih sayangnya Bunda. Kasih sayang Bunda sepanjang jalan. Iya. Kalau kasih sepanjang jalan. Sepanjang lautan. Sepanjang lautan. Kalau kasih sayang apa ini Bunda? Sepanjang penggalan. Oh, agak pendek kasih sayang apa ya? Iya. Jadi balai. Ya kalau tadi kita tanyakan bagaimana perasaan hati dari Bunda. Sekarang dari perasaan hati dari Anandanya bagaimana? Waduh, tidak bisa diucapkan. Iya. Jadi ya sudah lega, hati ini sudah tidak ada, udah nggak ada ganjalan lagi ya. Plong. Betul. Itu Bunda sudah memaafkan. Alhamdulillah. Dan kebetulan membawa cucu. Tapi Bunda alun batanyo, sia nama cucu. Halo. Makanya Bunda, cucu lahir gak dilihat sih. Jadi nggak tahu apa yang. Nah, ya. Rancak cucu Bunda. Iya. Yo, rancak yo. Orang bule. Bule. Aja nih tahu nama awak. Sia, supiak bule bukan? Mantiak kok bang. Iko ada orang rumahnya si Ajo kok. Iya. Orang rumah. Yo. Apa? Piak bule itu nama baknya. Buyong Lelo. Sia nama dia. Nama wa Acis. Acis Bunda. Acis namanya Bunda. Lah barang semua? Baru 7 balik. Lah masuk tanggal merah kayak itu. Lah iya. Mangga ini enggak ditanya. Enggak dong. Awak lah tahu dua dalam. Oke, Acis, Bunda katanya Acis ini juara nyanyi loh di Jakarta. Iya Cis ya? Iya. Oh iya langsung aja kasih suara emasnya untuk Bunda diperdengarkan sama buat Anduang ya tadi Anduang. Khususnya Bu Anduang ya. Apa lagunya?
Jalan Kaserugo. Jalan Kaserugo. Mudah-mudahan awak seluruh di siko Jalan Kaserugo lah. Amin. Amin. Ya, sok atuh. Ya. Ijo di atas genteng. Yo ajo ganteng. Ajo lai tahu nih Meli Baduto. Lai. Oh. Ya udah itu. Baru kan tadi minta maaf. Jangan ngambuk dong ya. Bapak Ibu, iko ajo ganteng yo. Nggak dorangnya Bu iyo dong. Bu iya lah. Nak senang iko laki awak kok ha. Ganteng ya Bu. Sekete. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu panjang rezeki murah. Mudah-mudahan. Lo baik ke Makkah. Iya, amin. Ini tapi ngomong-ngomong kita senang ya Jo ya di sini ya. Kita baru saja melihat silaturahmi yang kembali terjalin di rumah awak. Setelah berpuluh-puluh tahun, betul. Tambah senangnya karena tak jadi di rumah awak. Iya. Iya Ranca. Apa? Anaknya lagu lo. Anaknya aku bangga kok. Bangga apa muji-muji anak-anak gak diurang. Iya rancak pulo lagunya. Oh lagunya. Iya. Indah anaknya. Indah. Iya mana? Iya. Lagi berani? Enggak. Lagunya rancak. Oh iya. Apa lagu judulnya? Jalan Kaserugo. Jalan Kaserugo. Iya.
Apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ande, maaf lahir batin Ibu. Ibu dokter. Iya, Bu Dokter Beni. Kabar baik, Bu. Iya, silakan duduk Ibu. Minal aidin wal faizin. Iya. Iya. Alhamdulillah. Banyak tamu juga ya, Jo. Walaupun kuenya kagak ada yang nyentuh nih. Iya. Ibu ini bagaimana lebaran ini? Semua ngumpul di Jakarta atau ada sebagian yang pulang kampung? Semua kumpul saat ini di Jakarta, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu, ini langsung saja nih ya. Kita mau sedikit memberikan pertanyaan, bukan pertanyaan sih ya. Satu kondisi yang mungkin akan Ibu jabarkan lebih detail gitu Bu ya. Baru saja nih sebelum Ibu datang, tadi ada terjadi kejadian yang sangat luar biasa, sangat mengharukan, sangat menyentuh sekali. Jadi ada ceritanya si anak ini merantau jauh sampai induanya agak-agak berang. Nah, tiba-tiba tadi di sini kembali terjalin silaturahmi. Nah, kira-kira korelasinya dengan hari raya ini bagaimana Ibu menanggapinya, Bu? Iya, tentu saja sebagai bunda sangat selalu ingin dekat dengan putra-putrinya. Padahal kadang-kadang terpisah jarak. Betul. Kalaupun sama-sama satu kota, mungkin sibuk pulangnya sudah malam, pagi sudah pergi. Nah, diharapkan pada satu hari yang baik itu kumpullah semua di situ. Bapak, Ibu, dan anak-anak saling memaafkan. Kemudian saling membuka diri, ya, apa yang sudah terjadi selama 1 tahun, mungkin ada kesalahan yang tidak disengaja, baik dari anak, ya, maupun dari cucu, kemudian dari orang tua. Nah, hari itulah kita harus mengikhlaskan yang lalu, kita saling bermaafkan, ya. Mungkin itu salah satu makna dari hari raya. Ya. Kalau bahasa Padangnya itu biduk lalu kembang bertaut itu, Bu. Kira-kira. Jadi apakah kalau seandainya ada orang tua yang tidak mau memaafkan anaknya, Bu, misalnya tentu sang anak sudah meminta maaf kepada orang tua, tapi sang orang tua tidak mau memaafkan sang anak. Berkeras hati, tidak mau memaafkan. Ini Mudah-mudahan tidak banyak yang seperti itu, karena Allah pun memaafkan, ya. Apalagi kita manusia ciptaan dari Allah, salah-salah itu manusiawi sekali. Walaupun salahnya itu dari anak, kadangkala mungkin dari orang tua, ikhlaskanlah, memaafkan. Tentu setelah 1 bulan kita. Karena memang manusia itu tempatnya silap dan hilaf, Jo. Ya Bu ya, betul ya Bu ya. Jadi kalau Allah saja pencipta kita maha pengampun, maha pemaaf, kenapa kita sebagai umatnya nggak membuka pintu hati untuk saling memaafkan, begitu ya? Betul Bapak Ibu ya? Hati sudah lapang? Sudah ikhlas saling memaafkan ya? Bener nih, nggak ada suaranya nih. Mana nggak kedengeran nih? Kain lap dipakai si Titin. Mohon maaf lahir dan batin. Lanjut ya. Terus Nelly ada pertanyaan? Aduh, terima kasih. Alhamdulillah dapat tapua juga. Terus Ibu, kira-kira Ibu kan sebagai ibu kebetulan ya Bu, kira-kira pernah gak terjadi selek hati atau bahasanya apa ya? Takete hati. Apa? Takete hati orang tua gitu. Iya, Ibu pernah gak mengalami sakit hati atau sama anaknya? Terus bagaimana kira-kira Ibu meredam emosi Ibu atau meredam posisi Ibu yang sebagai ibu, sementara sebagai anak, kadang-kadang orang tua suka ada maaf ya, agak sedikit ego bahwa saya adalah orang tua dan saya harus selalu benar. Padahal kan tidak betul begitu ya Bu ya? Ya, kadangkala memang orang tua kecil hati. Kadang-kadang hanya masalah yang sangat sederhana. Ya, satu kali anaknya bepergian atau mau berangkat dari rumah, lupa ya minta salam pada orang tua. Mungkin buat anak ya nggak apalah, itu hal kecil, tetapi buat ibunda ya rasanya akan menjadi sedih sekali ya. Kenapa kok anakku tidak pamit seperti itu? Nah, hal-hal seperti itu mestinya bisa dikomunikasikan. Betul sekali. Baik, terima kasih. Boleh kita dapat buah Bapak Ibu hadirin sadonya? Iya, silakan aja mau ngomong apa lagi? Iya,
tidak akan. Iya, makasih aja, luar biasa. Aja pidatonya bagus sekali, menyentuh hati Jo. Iya Bana. Itu durasi Jo. Itu ada di sana awak di situ Melani tuh lah. Tadi gantian kalau kita tadi sudah wawancara dengan Ibu ini, sekarang kita lempar ke sebelah sana. Melani. Baik, terima kasih banyak Uni Meli dan juga Ajo Andre. Iya, Melani. Ajo Andre, ada penan baru lupa jambu. Baiklah, dan pemirsa, sekarang saya sudah berada di tengah-tengah tokoh nasional dan juga Nini Mama dan sama-sama kita banggakan. Dan di sebelah saya sudah ada Bapak Taufik Ismail, lalu ada Bapak Azwar Anas, dan juga Bapak Ari Ginanjar dan Pak Jendri. Tentunya malam hari ini kita akan sedikit berbincang-bincang, boleh ya Pak? Di hari yang berbahagia ini, perkenankan juga Melani mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan mudah-mudahan kita sama-sama kembali ke nol lagi ya Pak ya, bersih kembali. Dan saya jadi bertanya-tanya juga pemirsa, ingin berbincang sedikit dengan Pak Ari Ginanjar. Pak Ari ini selaku Ketua FKA ISQ Indonesia ya Pak. Tentunya masyarakat Indonesia bahkan mancanegara juga sudah banyak yang tahu bahwa ISQ adalah sebuah lembaga training human resources yang mengajarkan kita untuk bisa mencapai kesuksesan dunia akhirat dengan 3 unsur Pak, IQ, EQ, dan SQ, yaitu kebahagiaan emosional, kebahagiaan intelektual, dan juga kebahagiaan spiritual. Dan dari 800.000 lebih alumninya di Indonesia dan mancanegara, saya salah satunya. Jadi luar biasa sekali manfaat yang saya dapatkan dari bergabung dengan ISQ. Dan hari ini Pak, kita sama-sama menyaksikan betapa indahnya kebudayaan kita, tari-tarian, lagu-lagu yang sangat mempesona, juga puisi yang disampaikan oleh Pak Taufik tadi sangat menyentuh hati dan kalbu kita. Tapi mengapa Pak, belakangan ini banyak sekali masyarakat Indonesia yang saling bertikai, saling menginjak-injak satu sama lain, tidak menghargai lagi saudaranya sendiri. Apakah betul kelunturan itu sudah terjadi saat ini? Kelunturan budaya, akhlakul karimah yang dari dulu ditanamkan, apakah betul sudah tidak ada lagi sekarang Pak Ari? Bisa dijelaskan di sini? Terima kasih. Pertama-tama, ambil ucapkan pandai Pak Ari. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mande. Sadonyo. Tepuk tangan di sana. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Ayo pandai Pak Ari mengecek bahasa awak yo. Tapi Pak. Jadi jawabannya sesungguhnya sudah ada yang dikatakan oleh Nini Mama, yaitu tidak usah jauh-jauh. Jawabannya adat Basandi Sara Basandi Kitabullah. Artinya 3 hal ini tidak boleh dipisahkan. Ketika kita bicara budaya, adalah kecerdasan emosi. Ketika kita bicara Kitabullah, adalah kecerdasan spiritual zaman sekarang. Tapi ratusan tahun yang lalu sudah disampaikan di tanah Minang. Ini yang membuat saya kagum. Bahwa adat Basandi Sara Basandi Kitabullah yang sekarang dalam kenyataannya terpisah. Bahwa ketika menunjukkan katakan budaya, sesungguhnya bukan hanya budaya seni pertunjukan, tapi budaya adalah nilai-nilai moral, nilai-nilai spiritual yang ditunjukkan dalam seni budaya. Sehingga ketika budaya tersebut ditunjukkan, tentu pesan moral, pesan spiritualnya adalah gambaran kehidupan sehari-hari. Nah, tapi kenyataannya adalah bahwa telah terjadi pemisahan, seolah-olah ketika kita berbicara tentang budaya, lupa dengan kehidupan sehari-hari. Ketika kita bicara intelektual, nurani dilupakan. Kita terpisah-pisah, terbelah-belah. Oleh karena itu, solusinya adalah kembali bahwa 3 kecerdasan itu harus disatukan, dan itu disampaikan oleh Buya Hamka. Akal, jiwa, dan fitrah. Saya menamakannya akal, kecerdasan intelektual, jiwa, kecerdasan emosional, fitrah, kecerdasan spiritual. 3 hal ini yang tidak boleh dipisahkan. Oleh karena itu, yang terjadi sekarang, begitu banyak orang menjadi doktor, ahli hukum, tapi lupa rasa keadilan. Ahli ekonomi, tapi lupa tujuannya kesejahteraan rakyat. Dengan kecerdasan intelektual, orang bisa bikin silet tajam, tajam sekali. Besi itu bisa jadi tajam sekali.
Tapi tanpa kecerdasan spiritual dan emosi, silet itu bisa dipergunakan untuk merobek muka orang, merobek dompet orang atau korupsi. Karena itu 3 hal ini sesungguhnya tidak boleh terpisahkan. Adat basandi sara, sara basandi kitabullah, tidak lain adalah kecerdasan intelektual. Otak yang cerdas harus memiliki kecerdasan emosi, merasa benar dan salah, selalu hati berbicara. Kecerdasan spiritual adalah nurani, yang seperti Bu Hamba katakan, nurani, fitrah, akal, jiwa, semua jadi satu. Inilah yang terjadi. Semoga dengan pertunjukan hari ini, budaya hari ini, tujuannya tentu bukan hanya sebuah pertunjukan, tapi pesan-pesan di balik itu. Menyanyi dengan lembut adalah supaya mengajarkan Indonesia lembut kembali hatinya. Indonesia ini negara pejuang, dari dulu sudah melawan Belanda, dari Tuanku Imam Bonjol, pejuang-pejuang lainnya. Tapi perjuangan itu telah turun ke darah Indonesia. Tapi darah perjuangan itu jangan ditumpahkan ke saudara, ke teman, ke keluarga, ke teman sekelompok. Tunjukkanlah dengan tarian-tarian yang indah kepada sesama. Dan semangat itu pergunakan untuk kerja keras, bukan untuk menyakiti sesama. Luar biasa Pak Ari. Pak Ari benar-benar damai sekali hati ini rasanya berbicara dengan Pak Ari. Dan mungkin saya juga ingin tahu sedikit Pak Ari mengenai impian Pak Ari untuk mewujudkan Indonesia Emas 2020. Bisa diceritakan sedikit di sini? Sebenarnya ini bukan impian saya. Ini saya pikir impian bangsa Indonesia. Impian kita semua yang memiliki masa depan yang lebih baik, masa depan yang lebih sejahtera. Tapi banyak orang yang tidak berani cita-cita. Karena cita-cita kadang-kadang dikatakan nanti kita dibilang suka mimpi. Tapi sepanjang cita-cita gratis, lebih baik kita punya cita-cita. Sesungguhnya Indonesia Emas 2020 adalah kita berani menentukan cita-cita. Cita-cita kita adalah hubungkan saja dengan Idul Fitri yang hari ini kita rayakan. Jangan lupa, kembali lagi, jangan pernah memisah-misahkan. Semua itu dalam satu kesatuan karena Allah Maha Esa. Alam semesta itu matahari, bulan, bintang 15 miliar tahun yang lalu satu. Meskipun terpisah dengan Big Bang, tapi manusia diikat menjadi satu kesatuan. Begitu juga urutan-urutan hari raya. Hari ini Idul Fitri. Jangan lupa akan ada Idul Adha. Setelah Idul Adha, 1 Muharram Hijrah. Ini adalah 3 urutan membangun bangsa yang tidak boleh dilupakan karena ini pesan Allah. Ketika Idul Fitri adalah fitrah jati diri bangsa yang jangan dilupakan. Bangsa yang penuh kedamaian, bangsa yang penuh gotong royong, bangsa yang penuh kasih sayang. Itulah fitrah manusia. Tapi fitrah itu belum selesai. Kita harus merayakan Idul Adha. Fitrah itu bukan dipergunakan untuk kepentingan kelompok. Fitrah itu bukan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Jadi kalau orangnya tanggung jawab, disiplin, mafia, penjahat juga disiplin dan tanggung jawab melaksanakan tugasnya. Orang jahat juga punya tanggung jawab dan disiplin dan komitmen serta persaudaraan yang kuat. Karena itu fitrah itu hanya dipergunakan untuk pengabdian kepada Allah. Luar biasa Pak Ari. Baik, mungkin saya juga ingin mendapatkan sedikit saja penjelasan dari Pak Azwar, Pak. Gimana nih Pak, banyak sekali masyarakat khususnya remaja di Indonesia yang pastinya ingin tahu sebenarnya yang paling mudah cara untuk bisa menggabungkan 3 kesatuan IQ, EQ dan juga SQ yang disampaikan oleh Pak Ari tadi, yang paling sederhana saja Pak. Seperti apa sih Pak? Pertama, pelajaran dalam bulan suci Ramadan ini adalah menurut saya paling baik untuk mengatasi permasalahan yang disampaikan tadi, dan sudah jelaskan bahwa 3 hal ini tidak hanya kita ucapkan, tapi yang penting kita hayati dan kita amalkan. Akibat daripada itu insya Allah timbul keikhlasan. Ini masalahnya keikhlasan, dan kita sadar bahwa kita pasti mati. Kullu nafsin zaikatul maut tsumma ilaina turja'un. Kapan enggak tahu. Dan kita diminta oleh Tuhan pertanggungjawaban. Kalau ini kita hayati, yang kita peringati, bersyukur kita, yaitu kembali kepada fitrah, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha ini,
Kita merayakan hari ini dengan segala macam atraksi. Insya Allah apa yang ditakutkan tadi akan hilang. Jadi nasihat saya, di dalam kita mensyukuri Idul Fitri, yang paling penting kesiapan kita untuk mengatasi, melaksanakan, ya, membantu. Seperti sekarang kita Idul Fitri, berapa banyak yang nangis sekarang, yang tidak dapat apa-apa, berapa yang miskin, belum lagi yang kena bencana kemarin. Jadi yang saya harapkan kepada seluruh masyarakat, bangsa kita juga terhadap Sumatera Barat, masyarakatnya, tolonglah kita bersyukur, tapi jangan keterlaluan bahwa Idul Fitri ini akan melepaskan segala-galanya. Tidak, 11 bulan lagi. Baik. Ini yang perlu kita siapkan diri kita lebih baik lagi. Terima kasih banyak. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Pak Azwar Anas dan Pak Ari Ginanjar. Dan luar biasa, mudah-mudahan tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Ari dan Pak Azwar bisa mencerahkan hati dan pikiran kita, sehingga 11 bulan kemudian kita bisa menjadi manusia yang lebih positif dan lebih baik lagi menjalani kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa, rasanya tidak ada kata-kata yang mampu mengungkapkan betapa rindunya kita akan Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya kita rindu sekali akan Rasulullah tercinta untuk menenangkan hati dan batin kita untuk jiwa-jiwa yang resah dan juga gelisah. Dan nanti kita akan mendengarkan kembali nyanyian yang bisa menunjukkan kerinduan kita akan Rasul. Tapi kita harus istirahat sejenak. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami tentunya di Sumara Idul Fitri. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga, dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Seakan dikau di sini, cintai ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Secara bersahaja, rindu kami
gigi aja ada jariang, Cek. Jariang lado ndak lado kulit apel. Ajo, tadi kan Bapak Azwaranas bilang bahwa di bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala membelenggu semua setan. Iya. Tapi kenapa di sini Meli merasakan hawa-hawa panas? Oh, bagician. Bulu kuduk berdiri. Bulu tangan balupe. Apa nan terjadi kok ha? Tu bagician bo setan nama tu. Lah iya dong Meli mengecek itu Bapak Ibu. Ndak ada ya? Oh ndak. Coba itu Jo. Iya. Jadi bukan jadi mangga kok. Oh, mungkin ini bulu-bulu naik ini mengingat masa kita waktu pacaran dulu. Oke aja Marayuni tuh. Lain. Ulo kalau nuwun. Iya. Oh iya, aku sedang di Padang. Iya. Kalau di Padang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf lahir batin. Iya. Apa kabarnya? Iya ndak bagulo-gulo dah, Bu. Apa kok? Apa? Ndak bagulo-gulo. Kulo-kulo apa itu? Ibu dari mana? Oh, dari Surabaya. Oh, bodoh. Bodoh. Ibu arek Surabaya, mbok arek Lungga, Bu. Nek bodol itu bodong tuh saya lain. Oh, lain. Bodong. Nek bodong itu udele bodong. Ya. Aku iso nyanyi Jawa, Bu. Apa lagune? Tirtona Dimas duwe anak loro lanang wedok, sing lanang mati tabrak puso, sing wedok mundur jebur sumur. Ya, Eyang apa kabar? Wah, kurang ajar ngono. Diseneni sing gue Tirtonadi. Diseneni itu apa ya? Diseneni, diselosoni, direboni. Itu nama-nama hari Eyang. Aduh, Eyang lucu sekali. Ya. Aku di sini kan punya temen yang namanya siapa iko Uniang. Kunco arek. Konco arek. Konco. Ya, namanya kudu Eli Kasiam. Elah Eyang, mau di Surabaya, mau di Medan, mau di Sumatera, di Jawa El Kasim aja kali. Oh, enggak Kasiam. Mas jadi El Kasiam. Oh iya. Oh, jadi Eyang mencari kawan lamo Eyang. Iya. Iya. Mbak aku di mako dio. Lah lamo ndak sapa? Ada di bawah iku jendelo. Jendelo. Mari bergosor dulu dulu kita. Assalamualaikum. Onde, mande, sande, yesterday, aduh. Ya, Mbak aku kamunya. Minal aidin wal faizin. Mestinya kamu yang ngomong dulu, kamu yang muda. Kan sama aja. Oh ya, tidak bisa. Mana duluan? Oh begitu, iya. Baiklah pemirsa, dimaafkan. akhirnya pertemuan antara ibu dan anak ini terjadi pada malam ini. Kita mau, salah ya? Oh beda acara ya? Silakan. Enggak, cita-citanya itu nyontek-nyontek acara itu. Silaturahmi terjalin kembali. Silakan. Assalamualaikum. Apa kabar semua? Minal aidin wal faizin. Nana kaping telu wong kang soleh kumpulana kaping papat kudu weteng ingkang luwe kaping lima sikir wengi ingkang suwe salah sijine sapa bisa nglakoni Mugi-mugi Gusti Allah nyembadani berhati ada 15 pakaronya nan pertama baca Quran yo aratinya nan kedua salat malam berikanlah
bakumpulah jo urang nan soleh nanda ampe banyak-banyaklah bapuaso nanda limo zikir malam di papanjang salah satunya siana dapat menjalani mudah-mudahan Allah Ta'ala mensyukuri Mana kaping telu wong kang soleh kumpulana kaping papat kudu weteng ingkang luwe kaping limo zikir wengi ingkang suwe salah sajine sapa bisa nglakoni Mugi-mugi Gusti Allah nyembadani satunya siapa bisa menjalani mudah-mudahan Allah Ta'ala mensyukuri la 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 Terima kasih ya, iyo. Iku ini sekarang berhadapan jo orang-orang awak, tapi ambo, memang ambo dulu pernah tuh sekali disinggung jo orang awak, keluarlah anak cie tuh. Anak ambo ya, itu Ella. Ini Eli, anak ambo nan dari sono, ikut namanya Ella. Iku Eli, iku si Ella. Nah, di siku si Elo kok ha. Malo. Elo kok. Ella, Eli, Elo. Iya. Iya. Nah, siku Pak. Iya. Tambuah lah ya. Tambuah Cik ya. Tambuah ya, tambuah. Kuliah tambuah ya. Ya tambuah ya. Begini, ambo tuh kalau mangecek iku orang awak takut salah. Ambo mangecek bahasa Indonesia saja. Tapi ambo indak meminjam satu lagu punyanya Titi Puspa. Siapa tuh Titi Puspa? Iku ala tuwo iku. Kato-katonya diganti. Jo suasananya orang iku Mbak Idul Fitri. Hari Raya. Hari Raya. Iya. Tapi Iko ya. Maaf masih lebak kecukup. Iya. Katanya bapak-bapak ibu-ibu nanti kita nyanyi bareng katanya gitu artinya. Iya kan? Yang. Lagu Titi Puspa itu apa yang? Niko jatuh cinta. Cinta tuh makanan tuh yang. Apa tuh? Cindol tapai. Oh. Cendol tape. Cendol tape. Cendolnya itu. Yang lain kenal Jos Titi Puspa tuh. Indah. Dia kan orangnya tuh sombong. Iya. Udah nenek-nenek dia enggak mau keluar rumah. Udah nenek-nenek sombong lagi di rumah gitu. Malu dia. Gitu. Bukan katanya Eyang dulu teman SMA sama Titi Puspa. Iya, tapi sekarang dia ala loyo. Tapi ada di singko Titi Puspa naniko. Kalau duangnya biru. Ibu Dewi Motik itu. Pernah itu di Mekah dulu ada orang Malaysia. Berjumpa dengan Titi Puspa ini. Ya. Aduh, ada salah gitu gak? Dia disangka Titi Puspa. Ya. Apa kabar? Halo Dewi Motik, saya tidak menyapa satu-satu takut salah nama. Iya, ini pelupa. Iya.
Pak siapa? Katanya pelupa Titi Puspa. Iya. Oh, Kok iya. yang ikut-ikutan pelupo? Aku sudah ini tersembur. Ya tambah lah ya. Oke, mangga ya. Ya silakan tepuk tangan ya Bapak Ibu ya. Tepuk tangan. Iya. Sesama itu karunia yang luar biasa. Jatuh cinta berjuta rasanya, biar hitam biar putih merindukan cinta. Dia jauh kirim salam cinta dan doa, dia dekat jangan lupa silaturahmi. Dia aktif ingatkan jangan berlebih. Dia diam hibur dengan kasih sayang mama. Oh manisnya jatuh cinta berjuta rasanya, apalagi di hari indah penuh rahmat. Jatuh cinta berjuta nikmatnya, apalagi saling maaf memaafkan. Lahir batin la 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 dia jauh kirim salam cinta dan doa. Oh, dia dekat jangan suka lupa temennya. Dia aktif ingatkan jangan berlebih. Dia diam hibur dengan kasih sayang mama. Oh manisnya jatuh cinta berjuta rasanya, apalagi di hari indah penuh rahmat. Jatuh cinta berjuta indahnya, apalagi bermaaf-maafan saling maaf. Maaf tapi apa iya, mohon maaf apa iya, lahir batin. Ya, hadirin kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Tante Titi Puspa, Bunda Eli Kasim dan juga El Tango. Dan pemirsa, tak terasa sampai juga kita di penghujung acara. Saya Melani Putria atas nama seluruh pengisi acara dan kerabat kerja mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan pemirsa, mari bersama kita maknai Hari Raya Idul Fitri ini dengan berbagi cinta kasih terhadap sesama dan jangan lama kita puasa, kini tiba saatnya kita hari raya.